Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube-nya List Project. Ya, ini di segmen Bincang Asik. Sudah sekian lama gue nggak bincang asik. Kali ini gue bincang asik bareng partner kerja. Wih. Padahal gue jarang kerja. Dan kita sedang ada di luar kota tentunya ya. Ya. Di luar kota mana nih maksudnya? Di luar kota lu dan di luar kota gua. Karena kita sedang kerja dan kebetulan karena Doi ini pernah jadi apa lu pernah jadi apa Gue pernah jadi mantannya. calon mantan wakil Apa? calon presiden ya? Iya. Calon presiden mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Iya. 2000 berapa berarti? 2017. 2017. Tapi Enggak 2018 gue. tapi iya 2018 tapi belum berhasil. Coba lagi. Dan gue pengen tanya beberapa hal berkaitan dengan kehidupan kampus mungkin ya, karena gue ingin flashback aja sih, walaupun kita kan sudah berada di kehidupan masyarakat ya yang sesungguhnya ternyata berat ya kan. Iya. Berat gak sih menurut lo kehidupan masyarakat tuh? Enggak ada yang berat bro. Terus Semuanya tuh ringan. Kitanya sendiri aja yang bikin berat. iya. Perasaan aja. Makanya kalau hidup jangan bawa perasaan. Iya, ini Bawa duit. Ngapain bawa perasaan? ini kayaknya Gak bisa jajan. bekas apa? Bukan bekas sih. Kayaknya quotes lu karena ini di inframe aja kan. Jadi lo sok bijak aja kan. Iya. Sebenarnya gue lebih bijak kalau nggak direkam. Jadi kenapa lu milih IPB dulu? Ya, karena IPB yang milih gue. Gue suka nih kayak sengaja gini. Apa alasan lu milih IPB? Hah? Enggak, jadi waktu kuliah itu gue pengen di ITS sebenarnya. Di ITS Surabaya. Iya, sistem perkapalan. Oh ada ya di tes ya? Enggak tahu. Gue juga ngarang aja. Lu ngarang lo, jangan sampai jadi bulian dong ini dong. Ada. Ada. Seingat gue Fakultas Teknologi Kelautan, FTK. Terus Iya, karena gue itu kecil, besar. dulu segini kecil. Sekarang gede enggak. Maksudnya dulu kecil itu kan gue di kampung gue di Garut, kampung gue pesisir selatan, Samudra Iya. Hindia. Iya, setengah jam lah dari Australia lah. Anjing. Enggak. Anjay ya, kalau yang kan nggak boleh ngomong anjay. Kalau anjing kan boleh nama hewan. Boleh. Boleh. Gue ngomong anjay. Gue kan gak kenal sama Lutfi Agizal. Gue kenal tapi tuh lanjut Gue lanjut. nggak nanya. Iya, gue tinggal di desa pesisir gitu. Terus gue ngeliat kok kapal kayak biasa aja gitu kan yang ada di kampung gue. Nggak gitu dong. Kalau oh ya lu liatnya itu biasa Iya. aja gitu. Lu pingin yang luar biasa gitu Nah, kan? iya, makanya gue pengen kuliah di ITS. Ya pengen aja. Enggak, pokoknya pengen punya ilmu gimana caranya mengembangkan yang ada di sekitar gue lah. Ya lu pakai adonan dong kalau mau mengembangkan gimana sih? Iya bang, pakai baking powder. Iya berarti lu pinginnya memang pingin karena tertarik dengan kapal gitu. Iya, kemudian gue pilih universitas yang lebih dekat karena waktu itu nggak dapat izin orang tua. Emang lu anak keberapa sampai nggak punya izin orang tua? Nah, Ini berkaitan biasanya sama anak kedua gue. anak kedua. Maksud gue udah punya anak kedua. Lu tua dong, 87 ya lu. Jadi lu akhirnya memilih untuk di IPB. Iya, karena kebetulan di IPB gue tertarik waktu itu ada satu jurusan yang dia itu gue telisik ya, gue telusuri dan selidiki. Telisik itu singkatan bro, dari terusul dan selidik, jadi telisik. Iya. Itu yang menarik itu. Jadi di IPB itu jurusan itu mencantumkan mata kuliah di webnya. Terus gue lihat ada yang menarik itu, yang pertama namanya Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Masih nyambung dong dengan apa yang gue pengen kan? Karena ada teknologi kelautan. Ada lautnya gitulah ya. Ada lautnya. Kemudian Bocah tua nakal. nah kemudian gue lihat mata kuliah yang ada di situ tuh ada yang menarik. Nama judul mata kuliahnya itu Selam Ilmiah. Selam Ilmiah. Oh iya. Menarik kan? Selam ilmiah tuh kayak gimana? Nah itu yang bikin gue menarik. Gue kebayang itu kayak gimana. Apaan sih lu? Ya, Nyelam aja udah susah, lu harus berilmiah selam gitu kan. ilmiah gitu ya. Iya. Aduh. Saiful. Bocah tua nakal galau lagi. Iya udah ya, gitu. Ya udah, gua
telusuri juga ternyata ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ternyata di IPB ada. Terus ya Udin, apa namanya? Gua daftar SNMPTN, alhamdulillah nggak berhasil. Karena gua lah iya nggak berhasil gua. Ya kalau misalkan selesai cuma 5 menit kontennya. Iya, kan. jangan dong. Lu berarti nggak berhasil SNMPTN-nya? SNMPTN gua nggak berhasil. SBMPTN nyoba lagi? SBMPTN alhamdulillahirobbilalamin. Enggak juga. Diterima IPB, tapi jurusannya pilihan kedua. Apa Masih di jurusan fakultas yang sama, nama departemennya kan di IPB itu departemen ya? departemen. Makanya Karena kalau departemen. jurusan itu angkot, Pak. Bogor. Nggak gitu dong. Universitas lain masih pakai jurusan termasuk Iya, gua. salah sendiri. Urusan keluarga lu kalau itu. Nah, departemennya manajemen sumber daya perairan. Iya. Ya kurang lebih gua kuliahnya bareng inilah. Ikan. Katara. bareng Katara, gua bareng temennya Avatar. Jadi pengendali air. Mau semua air udah Ini termasuk orangnya kocak bener deh. termasuk dia. air mata perempuan juga. Iya, itu kan. Dan air Antara cuma kocak dua dan nggak lainnya. jelas sebenarnya dia tuh. Jadi lu akhirnya tetap di departemen yang sama, Iya, beda. Di fakultas yang sama, tapi Kampus departemennya berbeda. departemen apa sih tadi? Manajemen sumber daya perairan. Manajemen sumber daya perairan. Lu ngurusin irigasi. Gua ngurusin semuanya lah. Lu ngurusin darat juga. Kadang orang juga bingung kok gua ngurusin semua ya. Enggak. Oke. Ya, pada intinya keilmuannya di bidang sumber daya air. Ah, Luasnya apapun itu, kalau gua spesifiknya sampai akhir selesai gua studi, skripsi dan penelitian gua itu tentang konservasi lingkungan sih, sumber daya perairan. Kayak gitu, Bang. Oke. Jadi lu tadinya kan tertarik karena ada kapal laut dan sebagainya kan. Dan akhirnya di IPB. Tapi ketika lu masuk di IPB, kemudian lu jadi bagian departemen yang lu idam-idamkan gitulah ya. Bukan departemen sih, fakultas terutama. Gini, gue ingin serius lah. Dari tadi kan lu bercanda terus kan. Siap. Dan lu kan sebenarnya calon presiden mahasiswa gitu kan. Gue juga tahu gitu. Gue calon bupati Purbalingga juga. Woi, ini masuk konten, woi. Enggak, maksud gua IPB ini kan kalau gue baca kemarin itu juara 1 atau peringkat 1 dari sekian perguruan tinggi juga. Jelas. Iya. Gini loh, gue beberapa kali main ke IPB gitu. Maksudnya entah gue ketemu sama teman-teman atau diskusi di sana gitu. Gue beneran bang. Gue ngerasain iklim di IPB itu iklim yang akademis banget gitu. Nah, lu sendiri orang yang ada di bagian atau menjadi mahasiswa di IPB tuh ngerasain itu nggak sih gitu? Iya. Kan ada slogan masuk IPB susah, keluarnya juga susah gitu kan? Iya, di dalamnya juga susah. Boy susah lah boy. Jadi gimana maksudnya lu sendiri yang ngerasain di IPB gitu loh? Iya, gue pribadi gini sih. Ah. Sebenarnya kalau misalkan bicara susahnya ya, gue rasa semua orang punya tingkat kesusahan yang berbeda. Gue bahas itu sedikit aja ya. Yang jelas itu tadi, gue juga cukup berjuang masuk IPB, meskipun di jurusan yang mungkin hari itu nggak terlalu favorit dengan passing grade. Rendah lah ya. Rendah sebenarnya, tapi gue bersyukur aja gitu. Karena apa yang gue perjuangin 2 kali itu ternyata membuahkan hasil. Yang kedua, ini mungkin proses di sana susah juga. Karena kenapa? Menurut gue IPB itu punya standar nilai yang sangat tinggi. Standar apa? Standar minimalnya itu tinggi banget dibandingin kampus lain. Tanpa Mungkin diskreditkan. mungkin di kampus lain standarnya tinggi, itu yang paling tinggi gitu ya. Kalau di IPB itu mungkin yang biasa-biasa Iya, aja, biasa mungkin aja, bisa iya. aja gitu Iya, kan. iya. Jadi gue ngerasa bahwa lu sendiri yang udah masuk di IPB kan tentu menjadi bagian yang spesial lah gitu. Iya. Walaupun gue nggak tahu pakai martabak atau enggak kan. Garing lu, martabak tuh spesial. Oh iya. Pakai telur berapa? Nah, Wah, itu. iya. Jadi sebenarnya gimana sih Bre? Maksudnya iklim di sana itu akademis banget atau ya sebenarnya biasa aja gitu loh. Lu sendiri ngerasain? Iklimnya sih tropis ya. Hutan hujan basah. Gue kill nih. Sering hujan di sana tiap sore. Iya pasti. Macet juga kan. Iya nggak tahu sih. Ya, gue macet kalau gue ke sana keluar pasti. kampus karena gue Anak kampus banget ya. Cooper banget. Gila emang the best lalu. Kurang Bullshit. perekonomian maksudnya. Gimana? Iya kalau iklim sih kompetitif pasti jelas. Iya. Yang ambis, yang santuy ada aja. Karena inputnya juga kayak gitu ya. Karena inputnya udah luar bioskop pak. Iya. Iya. Anjay. Nah, maksudnya gini, gue percaya orang yang datang ke IPB itu bukan orang yang main-main. Karena banyak teman gue dari daerah yang jauh
dimanapun yang gue dulu nggak tahu itu ada daerah itu. Masuk GPS ternyata ya. Itu apa? Ada ternyata di Google Maps. Dan lu meyakini dan gitu? gue meyakini orang-orang yang sangat yang datang ini emang orang niat belajar dan salut banget dengan apa yang mereka sudah perjuangkan sampai bisa di Bogor. Itu ya short story-nya. Karena kan di IPB itu kalau soal akademik itu mungkin agak repot itu di tahap skripsi karena standarnya itu tadi tinggi banget. Jadi nggak sekedar skripsi beda variabel kemudian di ACC tapi lu harus punya konsep inovasi apa yang lo tawarkan gitu, rekomendasi apa yang baru. Harus different banget gitu ya. Iya paling nggak kalau misalkan diferensiasinya nggak terlalu clear, paling nggak bedanya lumayan jauh dan sama aja kan. Sama aja coy. Intinya gitu sih kalau yang gue tanggap ya dari gue. Karena gue sendiri nyari apa yang gue kerjain skripsi gue, sebenarnya susah. Skripsi lu tentang apa emang, Bre? Skripsi gue bisa dicek di ipb.repository.ac.id atau apa? enggak cari aja komunitas Makrozobentos terus tulis nama gue Ermas Nene Lukman. Oh iya, nama dia Ermas, gue tadi belum kenalan. Ya Ermas Nene Lukman, tulis aja komunitas Makrozobentos. Jadi gue tuh penelitian spesifiknya itu tentang keongan hewan dasar laut. Entah di dalam pasir atau di atas pasir. Buset. Ya itu di tengah laut di. Lu berarti nyelam juga ke laut gitu? Nyelam Pak. Mengamati gitu? Nyelam gua sampai ketemu pempek. Karena pempek kapal selam. Enggak dong, enggak gitu dong konsep hidup lu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Dalam proyek besarnya itu Habitat Hiu Paus. Gitu. Yang kemarin baru cukup menyedihkan bagi gua karena terdampar di pantai Paseban Jember. Kayaknya itu adalah salah satu hewan yang gue teliti waktu itu mungkin bisa jadi. Oh yang kemarin itu berita yang ini? Iya berita Rizky 2R cerai sama Nadia. Bukan dong. Oh beda ya? Itu trending Twitter cuy. Iya. Sama Anjay. Oh iya. Berarti memang iklimnya kompetitif iya gitu kan? Iya tapi gue apa? Inputannya memang udah kayak gitu ya? OKOC prosesnya berat, outputnya berat. Jadi gini, standarnya itu tinggi. Sebenarnya kalau misalkan bicara angkanya ya wajar-wajar aja 80 baru A segala macam. Cuma dapat 80-nya itu susah bos. Susah banget ya. Susah. Mungkin kalau di kampus Senangin apa yang lain 90 aja udah gampang lah ya. Iya dan di IPB itu punya nilai mati bro. Nilai mati itu C. Jadi C itu mungkin kampus lain bisa ngulang, di IPB nggak bisa. Oh nggak bisa dan ya? Sekali lu dapet C, pokoknya innalillahi lu nggak bisa disebut cum laude. Buset, lu dapet C? Oh gua banyak C-nya. Oh, gue lihat-lihat emang lu nggak begitu concern sebenarnya di sana ya. Enggak. Di bagian itunya C-nya nggak usah. Enggak, jadi C itu lama fakultas gua bro. CFPK. Jadi kode fakultas kan A B C D I sampai K. Baru fakultas gua kebetulan C. Tadi kalau misalkan lu bilang kompetitif, iklim akademisnya juga sangat-sangat terjamin gitu. Ini kan mahasiswa baru mulai masuk nih walaupun Iya masuk aja. Iya masuk aja gitu ya. Emang sih masuk aja sih. Gue juga bingung nih pertanyaan-pertanyaan gue di-kill juga sama dia. Enggak maksud gue berhubung ini teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 juga sedang melakukan proses perpindahan dari SMA ke kuliahan. Maksud gue apa yang membuat mereka tuh harus yakin bahwa ketika lu masuk sebuah universitas lu bakal menjadi orang yang berbeda gitu loh. Oh ya. Yang pertama gini, bikin mindset lo itu harus banyak bersyukur karena ketika sekarang karena mereka nggak bisa tatap muka ya, nggak bisa ngobrol cerita langsung yang sampai orangnya itu datang di IPB itu udah wah keringat darah dan air mata dikorbanin semua keluarga besarnya dia buat dia datang ke situ. Karena perjuangan mereka sampai sana itu udah luar biasa. Di sana mereka nggak akan main-main bro. Itu semua perantau dari manapun, apalagi yang luar Jawa ya, dengan biaya dan lain sebagainya, konsekuensi yang harus mereka bayar. Nah dari situ gue bersyukur dengan jarak gue dari rumah nggak terlalu jauh, gue tuh harusnya punya power lebih untuk bisa lebih berkembang dan bisa bersaing di sana. Gitu. Jadi bukan berarti gue merasa di atas angin, tapi justru gue merasa kurang. Karena effort gue
anjrit baru segitu gitu. Mereka tuh udah terbang ribuan kilo bro gitu. Kalau dibandingin mereka jauh gitu ya ibaratnya. Jauh untuk effort lumayan. bagian itu. Lumayan juga. Untuk bagian perjuangan yang di sisi lainnya gitu kan. Walaupun gue menyadari maksud gue semua orang kan punya effort masing-masing untuk mencapai titik itu gitu kan. Iya. Jadi kalau lo bilang tadi untuk teman-teman masa baru terutama mindsetnya harus dirubah. Iya. Terus ketika lu masuk atau mungkin ini untuk teman-teman juga, ketika ada di bagian di dalamnya itu lu harus ngapain bre supaya konsistensi lu bahwa punya narasi yang panjang yang dicita-citakan itu tetap terjaga gitu loh. Iya, intinya selalu ingat tujuan lo datang ke situ tuh apa. Ya, gue itu waktu itu merinding banget waktu ospek itu, waktu disambut selamat datang putra putri terbaik bangsa. Sebelumnya ada narasinya, bahwasanya kalian adalah terpilih ini segala macam, biasa lah orang rektor gitu kan. Di situ gue yang ngelihat teman-teman gue, mohon maaf ya, dari multiras yang selama ini mungkin kita lihat di TV doang gitu, yang hitam Papua, kemudian yang mohon maaf yang teman-teman dari Batak dan lain sebagainya yang secara fisikly gitu clear beda banget antar kita semua gitu. Heterogen banget lah. Heterogen banget karena dia di IPB kan di tingkat 1 gua. Itu kan asramanya itu kan berempat. Oh iya. Kalau lu ada tingkat 1 itu wajib asrama. Wajib asrama, Pak. Tapi bukan asrama haji. Di situ gua ada shock, bukan shock culture ya, tapi gimana ya, kayak anjrit gitu. Ternyata gua tuh cupu banget dalam artian Ermas tuh cuma seorang diri dari sekian banyak apa ya anak muda Indonesia yang punya mimpi-mimpi besar juga gitu. Jadi gue sekamar itu berempat. Ini menarik banget. Gue orang Sunda, teman gue satu orang Jawa, orang Wonogiri, satu teman gue orang Papua dari Pulau Biak bro. Emang Pulau Biak, regulasi cari Pulau Biak. Emang regulasinya gitu ya? Satu kamar asrama itu beda-beda. Iya, satu lagi lu teman lu? Itu namanya PPMB, di Program Pembinaan Multi Budaya. Jadi sengaja dilebur yang beda culture itu disatuin kamar. Satu lagi itu dari pulau di tengah Danau Toba namanya Pulau Samosir. Pasti tahu sih Indonesia. Buset. Gue baru tahu. empat orang itu beda-beda wilayah berarti gitu ya? Beda dengan habit yang berbeda ya. Yang dari Pulau Samosir orang Katolik ya. Oh iya. Tapi yang orang Papua Muslim. Menarik kan? Orang Papua Muslim. Muslim bro. Karena dia Darmaji, darah Makassar Jawa Irian. Jadi dia punya keturunan Bugis. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kebetulan lahirnya di Pulau Biak itu di Papua. Jadi agak-agak Papua juga model-modelnya. Dan heterogen banget. Dan lu ngerasain bahwa itu lu semacam ini gak sih kaget budaya kayak gitu gak sih? Pasti. Ya, apa yang paling beda lu rasain ketika ada di bagian asrama itu atau ketemu di awal mahasiswa baru itu? Iya. Waktu itu interaksi awalnya kan cuma sekedar kenalan ya, kemudian diem-diem aja. Saya hello biasa lah ya gitu. Sampai akhirnya kan ya ada yang mulai interaksi ya kan. Kayak gitu ya, pada berjalannya waktu kayak misalkan ada masalah, ada yang dominan, biasalah kan ada yang legowo, kan yang orang Jawa itu kan kayak nerima aja gitu, ngikut pokoknya kan. Tapi yang dominan ada yang pokoknya gue harus kayak gini. Ada yang pengen nyoba hal baru karena mumpung mohon maaf ya dari jauh, bayangin dari jauh Papua pak, jauh-jauh mumpung di Bogor, mumpung di Jakarta kan, ya mending dia ngelakuin hal yang gokil sekali kan. Gitu. Kapan lagi ya dan gue gue memaklumi itu gitu. Mereka tuh luar binangun sampai di sini tuh, makanya ya gue support aja terus setiap kegiatan mereka. Itu sih kalau shock culture. Kalau misalkan soal belajar yang masing-masing sesuai dengan kemampuannya lah. Kayak misalkan gue orang yang nggak belajar SKS karena gue orangnya hearing, gue belajar ya dengerin dosen, tapi baca buku meskipun kadang gue juga nggak bisa ngikutin materinya. Cuma gue ingat aja kalau di dosen ngomong, gue lebih cenderung dosen ngomong gue ingat. Berarti lu tipikal yang belajar lewat audio ya, bukan lewat baca dan sebagainya gitu. Iya, tapi gue sekarang nggak suka dengar podcast. Kenapa? Karena gue sekarang malah penasaran orangnya kayak gimana mukanya. Oke. Jadi menarik banget ya. Jadi kalau misalkan lu bilang ada semacam shock culture atau mungkin ya memang wajar banget lah ya. Ketika lu masuk di dunia yang sangat heterogen, ya lu bakalan nemuin kondisi-kondisi yang mungkin lu harus adaptasi kembali dan sebagainya gitu. Nah, nasi matang pun. Oh iya nasi. Nah, gue penasaran juga sih sebenarnya. Kalau orang ada yang bilang gini, ngapain sih lu kuliah jauh-jauh, atau ngapain sih lu kuliah ujung-ujungnya juga kerja gitu-gitu aja gitu kan.
dari lu sendiri Bre, lewat tadi yang mungkin lu perjuangannya juga atau effortnya juga cukup banyak, ketemu sama teman-teman yang sangat heterogen. Seberapa penting sih menurut lu kuliah atau akademik atau mungkin mencari ilmu, seberapa penting sih menurut lu? Iya. Gua rasa harus ada dikotomi berbeda antara kuliahnya dengan nyari ilmunya. Ya kan? Hari ini kalau kita bicara tentang kuliah penting dalam artian administratif. Lo punya gelar secara tidak langsung di masyarakat, ketika nanti kayak kita sekarang itu lo lebih dihargai. Karena lo punya dasar keilmuan yang jelas, misalkan juga punya basic universitas yang terkemuka, itu nilai tambah. Meskipun menurut gua itu aja nggak cukup kalau misalkan kita pengen hidup panjang di masyarakat. Itu yang pertama, administratif. Dan menurut gua penting buat mereka yang ingin memilih jalan karir, dalam artian menggunakan apa yang sudah dipelajarinya itu tertulis di sebuah kertas bernama ijazah dengan istilah IPK 3, sekian untuk melamar suatu jabatan posisi tertentu yang mereka inginkan, itu penting. Tapi mungkin jadi buat teman-teman yang memilih jalur entrepreneur, politik, itu juga sama pentingnya. Tetapi hanya syarat, bukan mutlak. Formalitas lah ya. Iya kan, misalkan ada yang mau jadi bupati, jadi anggota dewan itu nggak harus IPK-nya 3,3 kan. Kayak orang yang pengen melamar jalur MT. Tapi standarisasinya ada gitu ya. Ini paling nggak lu pernah kuliah. Itu aja clear menurut gua. Nah, kemudian yang kedua soal cari ilmu. Sekarang udah banyak banget orang-orang yang menurut gua lebih berskill daripada anak kuliahan. Karena mereka lebih terasah entah dengan akses yang mereka punya dari YouTube, dari teman-teman atau yang lain sebagainya. Itu menurut gua adalah cambukan buat mereka yang punya kesempatan belajar lebih dan disupport sama orang tua. Ya, contohnya anak-anak kuliahan yang mohon maaf malah males-malesan dan tidak mengembangkan dirinya. Mengembangkan dirinya loh, bukan memaksakan dirinya ikut, tapi mereka tuh punya potensi, punya bakat. Sayang kalau mereka nggak kenal dirinya, terus ya udah gitu-gitu aja. Itu gue sedih ngelihat adik-adik gue yang terjebak di stigma itu gitu. Ya udah gue kuliah asal lulus aja gitu. Tapi mereka nggak kenal dirinya. Karena menurut gue pas ke kampus jauh lebih gila, lebih berat dibandingkan di kampus. Dan itu gue juga rasain sendiri ya. Kita sendiri ngerasain ketika di kampus selesai dalam hiruk pikuk organisasi atau akademik, terjun ke masyarakat, ternyata kita menemukan dunia yang sangat keras gitu ya. Nah berarti lu mencoba untuk membedakan kan tadi antara mencari ilmu dengan kuliahnya gitu kan. Nah kalau untuk saat ini gitu ya, lu ada di fase yang mana? Apakah mementingkan cari ilmunya atau gelarnya gitu loh bro? Iya. Ya gue dua-duanya lah. Pasti. Iya gini, gue punya ambisi gue harus kuliah sampai S3 karena itu sangat reachable di usia gue yang seperti ini. Cuma gue mungkin agak bingung menentukan bidangnya karena hari ini yang gue kerjain dengan apa yang gue pelajarin ada ketidaksinambungan, ya kan? Apalagi kalau misalkan pengen akhirnya jadi dosen itu kan harus linear. Cuma ada hal-hal yang menurut gue jadi benang merah antara kita akademisi dulu kuliah S1 kemudian mengambil S2 sampai S3. Itu adalah gimana caranya lo menyelesaikan masalah, problem solving. Yang makanya di skripsi itu selalu kita ditekankan tentang metodologi. Ya lo gimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau stepnya benar, persoalan nanti solusinya yang keluar apa itu nggak masalah. Tapi yang penting cara-caranya menuju ke sana itu udah benar. Gitu. Karena itu balik ke kreativitas. Kayak gitu. Kemudian nyari ilmunya kayak gue sekarang. Gue terjun di dunia yang menurut gue nggak banyak gue pelajari waktu di kampus. Gue harus terjun sekarang dengan tanggung jawab. Ini yang penting nih. Jadi lo kerja tuh punya tanggung jawab bro. Bukan lagi kayak anak kuliah kayak mahasiswa KKN. Yang lo berhasil gagal program, yang penting duit terserap habis. 60 hari lo tinggal di sana beres. Kalau misalkan pekerjaan itu punya yang namanya reputasi sama integritas. Beban moral juga di dalam. Moral karena lo dibayar. Karena amanah juga di dalam. Amanah, kepercayaan banyak orang. Lo ada di posisi itu. Dan ini yang gua sekarang pahami, pahit manisnya ya gua harus terima. Iya. Ya ini bagian dari proses, meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Jadi luas banget sebenarnya untuk bicara tentang manfaat atau kemudian amanah yang harus kita harus kita bedakan lah ketika lu mencari ilmu atau dengan dunia kerja yang kemudian lu akan dalami gitu. Sebenarnya banyak hal yang kemudian gue ingin bahas sama lu juga gitu ya.
perihal dunia kampus pasti gitu ya, karena dunia kampus itu bukan hanya sebatas lu cari akademik atau nilai-nilai IPK dan sebagainya gitu ya, tapi di dunia kampus itu ada yang namanya organisasi juga gitu, dan di organisasi pun itu ada ragamnya banyak banget, ada internal, ada ekstra gitu kan. Nah sebenarnya gue pengen banyak juga bahas tentang organisasi itu sama lo gitu, tapi berhubung ini supaya penasaran penonton gitu kan. Jadi sebelum itu juga gue pengen bahas juga tentang dunia kehidupan lo di kampus tuh kayak gimana sebenarnya. Apakah lo tipe orang yang bucin gitu kan, atau kemudian lo juga tipe orang yang semuanya serba terukur dalam arti lo punya target-target tertentu atau seperti apa. Tapi next kita bahas itulah. Ini baru prolog aja kita kan bahas tentang ketidakjelasan. Seru kok, seru. Iya seru ya. Seru guanya maksudnya. Aku nggak tahu gua. Termasuk di dunia kerja, bener. Gue pengen sharing juga nanti ketika lu teman-teman mungkin yang nonton vlog ini apa ya, ibaratnya penasaran dengan sebenarnya dunia kerja itu seperti apa sih gitu kan. Ya versi kita gitu. Karena kita mengalami atau sedang menjalani dunia kerja yang relate nggak sih dengan kampus sebenarnya kita? Bukan soal relate nih, tapi ada waktu yang cenderung lebih pendek dan itu ada di fase transisi kita itu sekarang. Karena kan itu benar-benar kerja banget kan? Iya kerja banget ini. Ya maksudnya gini, maksudnya kerja banget itu adalah ketika semua itu udah dalam satu sistem, kemudian kalau itu cenderung dipaksa sifatnya karena bukan maksudnya gini, lu bukan memilih pekerjaan itu tapi lu terpaksa memilih pekerjaan itu, paham nggak? Iya. Maksudnya lu kan kita kan bisa milih kerjaan. Iya. Tapi kan lu belum dalam posisi tekanan bosnya lu harus kerja apapun, paham nggak? Oh iya. Nah itu dia, itu kan beda bro. Oh iya paham. Berarti karena kita pilihannya adanya itu gitu ya. Iya, itu kan kita belum sampai tahap sana kan. Ya. Lain cerita kalau ngobrol sama orang yang teman-teman kita ada di posisi terjepit kayak gitu, bro. Yang apa aja disikat gitu ya. Apa aja disikat dan yang akhirnya adalah ramai itu di Twitter. Pimpinan gue kayak gini, gue udah kerja kayak gini, iya, kan lain cerita. Kalau kita kan ini, ya gue pilih nih. Iya. Beda, bro. Beda. Dan next kita akan ceritain lah kondisi kerjaan dan dunia kerja itu yang sesungguhnya di masyarakat tuh kayak gimana teman-teman semua. Jadi jangan lupa mungkin supaya interaktif juga nih buat teman-teman, kalau misalkan penasaran dengan Bang Ermas ini, nanti gue cantumin IG-nya juga. Boleh nanti di kolom komentar lu tanyain aja seputar apa yang ingin kita bahas ke depan, karena berhubung kita ada di luar kota dan gue nggak bisa di Semarang stay terus. Jadi ini bikin vlognya ya dengan tim-tim aja yang ada di tim kerjaan gitu kan. Itu aja mungkin ya. Siap. Besok juga kita bahas perempuan juga. Iya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan gue banyak salah kata. Ya. Yang penting ngomong anjay jangan dihukum. Anjay gitu ya. Ya udahlah gitu aja. Terima kasih banyak sudah mampir di Bincang Asik di Leeds Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Dah.